sekarang kita masuk ke kalimat majemuk ya, kalimat majemuk. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat terbuka sama pernyataan. Nah, sekarang kita masuk kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ya gabungan berapa kalimat sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Apa saja sih kata hubung? Kata hubung itu ada dan ya, ada dan, terus ada atau, kemudian ada jika, kemudian ada maka, ada jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika. Ini dinamakan dengan kata hubung. Nah, sekarang kita berbicara tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ada 4. Oke, di sini dijelaskan ada 4. Ada konjungsi ya, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sekarang kita masuk yang pertama ke konjungsi. Oke, sekarang kita masuk ke konjungsi. Konjungsi itu ya semuanya adalah penggabungan dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung dan. Ya, penggabungan dari dua pernyataan menggunakan kata hubung dan. Ini konjungsi dinotasikan dengan tanda seperti ini. Ini bacaannya adalah dan. Ya, ini dan. Oke. Nah, misalkan kita mempunyai pernyataan P sama Q ya, maka pernyataan itu kalau digabungkan jadi P dan Q. Nah, P-nya adalah contoh ya, saham adalah surat berharga. Q-nya saham diperjualbelikan di bursa efek. Maka P dan Q, saham adalah surat berharga dan diperjualbelikan di bursa efek. Gampang sekali ya konjungsi itu. Nah, tabel kebenarannya ya. Kita mempunyai pernyataan P, Q. Maka kalau konjungsinya berarti P dan Q. Jika kita mempunyai pernyataan benar di P dan di Q juga benar, maka P dan Q-nya juga benar. Nah, sedangkan kalau pernyataannya benar di P, di Q salah, dia jadi salah. Kemudian kalau di P-nya salah, di Q-nya benar, maka konjungsinya juga salah. Dan ketika di P-nya salah, di Q-nya salah, dia juga salah. Artinya apa di sini kalau kita buat kesimpulan? Nah, pada konjungsi akan bernilai benar jika pernyataan P dan pernyataan Q juga bernilai benar. Itu yang dinamakan dengan konjungsi. Nah, artinya ya, kalian harus ingat pada konjungsi itu benar dan benar dia akan ya, ketika P-nya benar dan Q-nya benar ya, dia akan bernilai benar, selebihnya salah. Itu dinamakan dengan konjungsi. Sekarang kita masuk disjungsi. Ya, tadi kalau konjungsi itu dinotasikan dengan tanda dan. Ya, kalau di sini atau. Ya, atau bentuknya seperti ini. Ya, kayak V gitulah. Nah, hampir sama dengan konjungsi. Ya, kalau kita punya pernyataan P, maka kalau kita gabungkan jadi atau Q. Contoh, HP adalah alat komunikasi dan Q-nya HP adalah alat transportasi. Maka P atau Q, HP adalah alat komunikasi atau transportasi. Itu dinamakan dengan disjungsi. Maka tabel kebenarannya, kalau P-nya benar, Q-nya benar, disjungsinya juga benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka disjungsinya juga benar. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, dia tetap juga benar. Tapi jika P-nya salah, Q-nya salah, maka disjungsinya juga salah. Maka dapat kita simpulkan pada disjungsi, ya, disjungsi dia akan bernilai salah jika P-nya salah dan Q-nya juga salah. Oke, itu disjungsi. Berarti kalian harus bisa membedakan antara konjungsi dan disjungsi. Oke, sekarang kita masuk ke implikasi ya. Implikasi itu apa sih ya? Nah, implikasi itu dinotasikan dengan tanda seperti ini ya, tanda panah. Itu biasanya kata hubungnya jika ya, jika maka ya, jika maka. Ini kata hubung dari implikasi.
Nah, misalkan berarti ini bacaannya P dimulai dari jika P maka ki, ya. Jika P maka ki, ini diimplikasi. Misalkan P hari ini hujan, ki-nya setiap hari pada bulan April turun hujan. Maka P dan ki-nya dimulai dengan kata jika, berarti jika hari ini hujan, maka setiap hari pada bulan April turun hujan. Itu implikasi. Nah, bagaimana nilai tabel kebenarannya, ya? Misalkan di P bernilai benar, Q bernilai benar, maka implikasinya benar. Sedangkan ketika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya juga salah. Nah, kalau P-nya salah, Q-nya benar, maka implikasinya juga benar. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka implikasinya benar. Berarti dari sini apa kesimpulannya? Implikasi, ya, implikasi itu dia, coba lihat perbedaannya pada sini, benar salah, ya. Dia akan bernilai benar pada P, ya, dan bernilai salah pada Q, maka dia akan bernilai salah. Ya, selain itu bernilai benar. Itu ciri khas pada implikasi. Sekarang kita masuk ke biimplikasi, ya. Tadi ya implikasi, sekarang biimplikasi. Biimplikasi itu dinotasikan dengan tanda, ini jelek nian ya. Panah, tapi panahnya itu bolak-balik. Nah, kayak gitulah kira-kira, ya. Dinotasikan dengan jika, jika dan hanya jika. Tabel kebenarannya, misalkan P benar, Q benar, maka biimplikasinya juga benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka biimplikasinya juga salah. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, biimplikasinya salah. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka biimplikasinya juga benar. Artinya apa? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Ketika, ya, biimplikasi B, maka hasilnya B, benar. Dan kalau dia salah, biimplikasinya juga salah, maka dia salah. Benar, benar. Maka jika dia benar, dia benar. Jika dia salah, dia juga tetap benar. Itu yang ada di biimplikasi. Kalian harus bisa membedakan di setiap kalimat-kalimat majemuk yang ada. Contohnya konjungsi tadi dan disjungsi atau implikasi itu jika maka, dan biimplikasi itu jika dan hanya jika. Oke, kita coba satu soal, ya, supaya kalian ngonek gitu, ya, ada paham gitu, ya. Purworejo kota berirama dan Wonosobo kota asri. Berarti misalkan Purworejo ini berarti apa? Karena dia ada kata hubung dan berarti ini konjungsi, ya. Misalkan Purworejo ini memang kota berirama, berarti dia benar. Dan Wonosobo ini kota asri, dia juga benar. Maka benar dan benar, apa jawabannya? Ya, apa tadi? Kalau benar dan benar, jawabannya apa? Jawabannya juga benar, gitu. Nah, sekarang 2 pangkat 5 itu 32, atau 2 log 32 sama dengan 4. Ini pakai atau. Kalau atau itu apa? Atau adalah disjungsi. Kalian tentukan nilai kebenarannya. Kemudian ABC segitiga sama sisi jika dan hanya jika jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Jika dan hanya jika, apa tadi yang menggunakan notasi jika dan hanya jika? Yaitu biimplikasi. Kalian lihat apakah memang sudutnya 180? Benar atau salah itu? Nah, yang nomor 5, jika P pernyataan nilai benar dan Q pernyataan nilai salah, tentukan nilai kebenarannya. Ya, yang P dan Q. Misal P-nya benar, Q-nya katanya adalah salah, maka kalau dikonjungsi benar dan salah, dia menjadi apa? Benar dan salah, yaitu salah.
seperti yang dijelaskan tadi. Oke, kalian harus mencoba sampai ke sini. Oh, yang ini dinamakan dengan ingkaran. Ingkaran sudah kemarin. Nah, berarti kalian harus mencoba juga di ingkaran itu apa sih kemarin. Kemudian nanti kalian buat kesimpulan apa itu disjungsi, apa konjungsi, implikasi dan biimplikasi. Oke, nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Insya Allah masih di logika matematika part ketiga. Oke, semangat.